Hujan yang mengguyur Kabupaten Natuna pada Minggu pagi 19 November 2023 menyebabkan banjir di beberapa wilayah yang juga menyebabkan putusnya jembatan yang menghubungkan dua kecamatan. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir di Kabupaten Natuna, saat ini saya sudah terhubung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Natuna, Raja Darmika. Halo, selamat siang Pak Raja. Halo, selamat siang kembali. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Pak, ini gimana Pak kabar kondisi terkini Natuna pasca banjir di minggu pagi lalu? Iya, saya sedikit menjelaskan terkait dengan kejadian bencana banjir di Minggu pagi 19 November 2023. Memang kondisinya pagi itu memang hujan dan kita juga sudah mengadakan kegiatan untuk pemantauan karena kita akan memprediksi bahwa kalau hujan ini akan ada terjadi banjir genangan. Nah, alhamdulillah waktu kita pantau intensitas air memang belum meningkat, tapi kita melihat kondisi di beberapa titik, nah itu udah rawan, terutama di daerah-daerah tertentu yang memang menjadi langganan banjir. Nah, memang setelah kita coba untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa waspada di daerah-daerah tertentu, nah itu juga semakin jam itu semakin meningkat itu airnya, ya kan? Dan beberapa laporan sudah masuk, beberapa masyarakat minta dievakuasi, dibantu, dan terakhir ada juga masyarakat yang cacat, ya kursi roda yang minta dievakuasi, dan ada juga beberapa masyarakat yang memang kita minta kepada mereka daripada nanti intensitas airnya semakin meningkat, semakin meninggi. Waktu itu masih semata kaki, tapi kita lihat ada kecenderungan meningkat. Akhirnya kita minta kepada masyarakat untuk kita evakuasi di tempat yang sudah kita sediakan untuk pengungsi. Ya kan, semakin hari, ya kan, hujan belum reda juga. Akhirnya kita sepakati beberapa masyarakat yang rentan itu kita evakuasi sehingga pada malam hari itu berjumlah ada sekitar 24 warga yang kita ungsikan di tempat asrama haji. Sekitar ada 20 rumah terendam air lah, demikian. Untuk titik banjir sendiri ada berapa titik Pak? Kita mendata itu ada 7 titik ya di 2 kecamatan. Yang pertama di kecamatan, ini yang kita data ini yang ada dampak terhadap pemukiman ya. Itu di Kecamatan Bunguran Timur sama di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Nah, kecamatan di Bunguran Timur itu ada 6 titik di Air Lebay, di Air Lakon, kemudian ada di Jalan Siotang, kemudian ada juga di Jalan Hang Tuah, ya, dan satu lagi di Kecamatan Bunguran Timur Laut itu ada di Sebadeulu. Nah, yang terparah itu ada di Air Lebay sama di Gang Pancur, di Gang Pancur. Nah, itu memang rumahnya itu terendam dan masyarakat di sana kita sarankan untuk dievakuasi di tempat asrama haji. Untuk total rumah yang terendam ada berapa banyak Pak? Ada 20 rumah. Ada 20 rumah. Oke. Itu untuk ketinggian airnya sendiri semana? Variasi dari mulai sekitar 30 sampai 1 meter sepinggang. 30 sampai 1 meter. Lalu untuk saat ini bagaimana Pak kondisi warga yang dievakuasi? Sudah kembali ke rumah masing-masing atau mungkin masih di tempat pengungsian? Jadi di minggu itu sampai hari Senin pagi, ya alhamdulillah di pagi Senin itu air sudah surut, ya kan? Dan itu juga di malam Seninnya itu sudah berhenti, ya kan? Tapi kita tetap menyiagakan pos siaga banjir di Pantai Piwang untuk mengantisipasi apabila hujan tidak henti waktu itu. Tapi alhamdulillah sekitar jam 10 malam itu hujan sudah berhenti dan kita lihat sungai-sungai juga semakin surut, genangan juga air sudah semakin rendah. Dan di pagi hari kita pastikan bahwa kondisinya aman, akhirnya masyarakat bisa kita kembalikan ke rumahnya masing-masing di Senin paginya itu jam 10. Tapi Pak, mungkin banjir yang terjadi di minggu pagi itu kan terjadi akibat derasnya hujan. Memangnya derasnya hujan berapa lama yang bisa mengakibatkan banjir seperti kejadian di minggu pagi kemarin? Jadi kita biasanya melihat kondisi air laut.
Ya, kalau air lautnya surut itu biasanya ya itu cepat mengalirnya. Tapi kemarin karena hujan itu memang 3 jam lebih ya, dan kita juga melihat di Gunung Rana itu intensitas hujannya memang tidak henti-hentinya, maka kita pastikan waktu pertama kali ini pasti genangan terjadi. Nah, jadi 3 jam lebih saja itu memang Kota Rana itu sudah waspada banjir lah, pokoknya seperti itu. Dan kita tahu bahwa beberapa sungai itu kan ada fungsi resapan airnya, di daerah resapan air itu sudah beralih fungsi. Kemudian kita tahu bahwa tidak optimalnya drainase di Kota Rana itu juga menjadi penyebab genangan air terjadi. Gitu. Pak, berarti kan bisa kita katakan bahwa sudah diprediksi. Berarti ini memang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Apakah memang sudah menjadi langganan atau mungkin BPBD sendiri sudah tahu setiap hujan dan juga mungkin air laut sedang pasang memang akan terjadi hujan? Berarti ini kan sudah langganan, Pak. Pencegahannya sendiri dalam jangka panjang seperti apa kalau dari BPBD dan juga pemerintah? Jadi kami memang sering berkoordinasi dengan pihak Dinas PU. Ya, karena kami melihat bahwa penyebab utama kita tidak bisa menyalahkan hujan dengan intensitas tinggi, ya seperti itu. Tapi kami lebih bagaimana kita melakukan mitigasi penyebabnya apalagi. Nah, dengan Dinas PU kita memang minta kepada mereka untuk melakukan suatu mitigasi terkait dengan penyebab banjir yang menurut kami salah satu penyebabnya adalah kurang baiknya drainase Kota Ranai, ya itu bisa kita drainase Kota Ranai. Apakah hal ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah setempat, Pak? Tentu dengan Dinas PU sudah, ya kan. Dan kita juga pernah tahu bahwa penyebabnya itu memang tidak mudah karena masyarakat ya ada yang memang tinggal memang di bantaran sungai gitu loh, sehingga sungai yang seharusnya itu tidak dibangun ya rumah itu dibangun rumah, ya kan. Bahkan ada yang memang mendirikan rumah panggung itu tepat di badan sungainya, ya kan, seperti itu. Nah, itu yang kita antisipasi ke depan, jangan cobalah itu dilakukan. Memang sudah ada pemerintah daerah melalui kementerian melalui Dinas PU untuk melakukan relokasi, tapi belum signifikan lah. Dan kita berharap ke depan upaya ataupun kegiatan-kegiatan pencegahan banjir dengan memperbaiki atau melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada di ibu kota Natuna, Ranai, itu memang menjadi prioritas. Harapan kita seperti itu. Kemudian kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian PU, khususnya BWSS, terkait dengan daerah-daerah yang memang menjadi langganan banjir itu penyebabnya kan sungai yang memang harus kita perbaiki. Salah satunya ya rumah-rumah yang harus kita relokasi itu harus kita lakukan. Nah, namun untuk melakukan itu kan memang selain perencanaan ya dibutuhkan juga selanjutnya adalah penganggaran. Nah, jadi dalam proses lah khususnya untuk melakukan relokasi di beberapa titik yang rawan banjir, khususnya agar mereka yang selama ini menjadi korban ataupun terdampak dari banjir tersebut bisa kita kurangi. Demikian. Tapi banjir di minggu pagi kemarin ada mungkin menelan korban jiwa atau mungkin rumah rusak berat, seperti apa Pak kondisinya? Ya, memang di video memang ada beberapa video beredar dan di situ narasinya seperti kena banjir. Tapi perlu saya sampaikan, nah seperti video sekarang ini memang lokasi memang banjir, ya kan? Nah, ada yang rumah rubuh. Nah, rumah rubuh itu bukan dikarenakan banjir, tapi memang waktunya bersamaan di hari Minggu itu, ya kan? Itu terjadi di pinggir pantai disebabkan gelombang. Dan itu ada rumah yang rubuh. Nah, rumah itu lebih kepada karena gelombang dan rumahnya pun sudah lama sudah tidak dihuni lagi. Kemudian ya rubuh, alhamdulillah memang tidak ada korban. Tapi ada satu rumah lagi, rumah tembok yang bagian dapurnya menghadap ke pantai. Nah, itu yang dihantam gelombang sehingga terjadi rusak sedang lah kalau menurut kami. Dan itu memang waktunya pada
pagi hari Minggu itu. Dan itu yang beredar seakan-akan itu merupakan rumah terrusak akibat banjir ini. Yang perlu saya sampaikan lagi bahwa rumah rusak akibat banjir itu tidak ada, tapi tergenang itu banyak. Demikian. Berarti tidak ada rumah yang rusak akibat banjir, dan juga tadi Bapak klarifikasi bahwa video yang beredar, tepatnya rumah yang mengalami kerusakan akibat banjir itu beda ya Pak kasusnya, karena hanya terjadi di hari yang sama. Iya, betul. Lalu Pak, ada juga kabar bahwa jembatan yang menghubungkan dua kecamatan putus. Gimana aksesnya saat ini Pak? Jadi pada hari Senin pagi itu, ya kan Natuna ini, Pulau Natuna besar ini cukup luas, dan kita juga mendapat laporan di pagi hari Senin itu bahwa jembatan yang menghubungkan Bunguran Batubi dan Bunguran Utara itu putus, dan itu memang sudah langganan juga. Jembatan itu merupakan jembatan darurat, ya, yang langganan. Berarti sudah beberapa kali putus jembatan tersebut. Betul, karena jembatan darurat itu kan merupakan jembatan yang dibikin secara darurat, karena itu kan akan dibangun ceritanya, tapi pembangunannya belum masuk prioritas. Informasinya jembatan Semala itu tahun 2024 itu akan dibangun, karena itu merupakan kewenangan provinsi, itu rencananya akan dibangun oleh provinsi, karena jalannya jalan provinsi. Nah, jembatan itu merupakan jembatan yang menghubungkan satu-satunya, karena jalan alternatif kan baru dibuat tuh, tapi memang belum dibuka secara resmi ya, karena jalannya masih dalam proses. Tapi jalan itu yang sekarang jembatan Semala itu putus, nah itu menjadi kendala karena masyarakat yang selama ini menggunakan jalan dan jembatan itu tidak bisa keluar masuk. Nah, itu yang menjadikan kebutuhan mendesak bagaimana penanganan jembatan darurat itu diperbaiki. Kami sempat diskusi, jembatan darurat itu seharusnya dibuat lebih tinggi dari standar titik tertinggi air gitu, harusnya lebih tinggi sehingga jembatan itu tidak selalu rusak gitu, tapi selalu dibuat jembatan darurat ya waktu pas airnya rendah yang nggak terkena, tapi pas terjadi debit air intensitasnya tinggi seperti ini, akhirnya jembatan itu tenggelam, tanah-tanahnya juga tergerus oleh air, sehingga tidak bisa dilewati lagi dan rusak dan perlu penanganan darurat. Dan alhamdulillah pagi tadi kami tetap koordinasi dengan pihak BPBD Provinsi, kemudian Dinas PU Provinsi juga rencananya akan melakukan penanganan darurat. Ya mudah-mudahan lebih cepat lah. Akses warga saat ini bagaimana Pak, menunggu jembatan darurat tersebut dibangun kembali itu kan pasti butuh waktu. Iya, tapi itu tadi kondisi sekarang jalan yang saya sampaikan tadi bahwa ada jalan Teluk Buton menuju Kelari itu sudah bisa diakses, tapi tanda kutip kalau hari hujan itu jalannya luar biasa sulit gitu kan, sulit sekali. Ya kan? Nah, jadi sementara ini masyarakat jadi muter, tapi jaraknya jadi lebih jauh. Ya kan? Lebih jauh karena muter ke utara. Sedangkan itu motongnya ke lewat tengah, itu jalannya seperti itu. Jadi Bunguran Utara rata-rata mereka tidak menggunakan jalan itu lagi. Ya kan? Selama ini kalau itu putus, itu memang terisolir mereka. Satu-satunya jalan adalah menggunakan jalan laut. Tapi sekarang kondisinya mereka terpaksa, walaupun jalan itu becek, kondisinya hujan, ya setidak-tidaknya bisa membuat alternatif lah. Tapi memang tidak layak karena jalan itu memang belum selesai. Seperti itu. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan BPBD Provinsi, BPBD Natuna, dan juga PU ya Pak terkait akses jalan tersebut? Ya, kita minta jembatan itu dibuat walaupun kondisinya darurat. Tapi ya setidak-tidaknya memprediksi bahwa airnya itu batasnya kemana, maka jembatan di atas itu dibuat, seperti itu harapan kita. Pak, tapi banjir di Natuna ini kan memang diakibatkan salah satu penyebabnya adalah air laut yang pasang dan juga pada akhirnya hujan meluaplah air tersebut akhirnya menggenangi rumah warga. Nah, ini terjadi sepanjang tahun atau memang kebetulan karena saat ini ada di bulan Desember November nih Pak, musim hujan dan juga di akhir tahun ini seperti apa Pak? Ya, kalau saya melihat kejadian bencana banjir di Kota Rana itu memang musim-musim hujan November Desember ini seperti tahun lalu. Tahun lalu itu
terjadi banjirnya itu malah bulan Desember pertengahan. Dan di November ini sudah terjadi genangan-genangan seperti ini, tapi dianggap masyarakat hal-hal biasa lah seperti itu. Tapi sekarang intensitas airnya jauh lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang menurut saya ada perubahan apa ya? Perubahan juga lah kalau menurut saya, perubahan alam lah, kondisi sungai dan segala macam, sehingga 3 jam saja udah bisa tergenang. Dan kita juga melihat beberapa daerah yang seharusnya itu tidak dibangun bangunan gitu kan, tapi itu juga dibangun sehingga drainase yang seharusnya bisa menampung air itu dibikin jadi sempit gitu kan. Nah, itu terjadi. Nah, sehingga kita juga berpikir bahwa ini harus menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Natuna agar Ibu Kota Ranai bebas dari banjir. Nah, itu juga kita suarakan sama Dinas PU, Kementerian PU melalui beberapa rapat koordinasi. Demikian. Oke. Pak, lalu ini kan masih dalam tanda kutip musim hujan di bulan November dan Desember. Dari BPBD sendiri seperti apa nih Pak persiapan untuk menghadapi situasi tak terduga? Ya, sementara ini kami meningkatkan kesiapsiagaan ya. Salah satunya peralatan-peralatan terkait dengan kejadian bencana banjir, kemudian kami mendirikan posko juga siaga bencana. Selain itu ya kita juga melakukan sosialisasi melalui RRI salah satunya, kemudian melakukan rapat-rapat koordinasi dengan kecamatan terutama agar lebih waspada terkait dengan adanya prediksi perkiraan hujan yang semakin meningkat. Nah, kita juga mengharapkan bahwa masyarakat itu harusnya proaktif ya, mengetahui kondisi bahwa di daerah tempatnya itu punya ancaman. Ya kan? Kita tahu bahwa keselamatan itu sebenarnya tingkat tertingginya itu adalah bagaimana masyarakat itu yang punya apa ya tingkat kerentanannya itu mereka bisa mengantisipasi gitu loh. Mereka tahu mau bahwa ancamannya banjir, tapi kalau mereka berharap pertolongan dari petugas-petugas itu malah nanti akan memperlambat gitu, malah akan menimbulkan korban. Jadi saya berharap juga masyarakat juga lebih tanggap terkait dengan ancaman-ancaman terutama di bencana banjir di musim hujan seperti ini, bencana hidrometeorologi lah seperti itu. Oke. Baik Pak, ini terakhir untuk himbauan dan juga mungkin penyuluhan. Langkah seperti apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika mungkin air sudah mulai naik di rumah mereka Pak? Nah, kita tahu bahwa kondisi air hujan yang meningkat itu bisa menimbulkan genangan. Setidak-tidaknya masyarakat sudah harus peduli dan waspada ya. Contoh kemarin saya sempat senyum-senyum gitu. Mereka kelupaan bahwa air hujannya segitu cepat, mereka itu tidak sempat lagi menyelamatkan kendaraan-kendaraan mereka. Nah, saya berharap pada musim hujan ini ya mereka lebih pedulilah dengan keselamatan mereka, baik itu keluarga, ya kan, kemudian harta benda mereka. Nah, itu yang menurut saya itu paling penting. Nah, kemudian kita juga mengharapkan masyarakat bisa memberikan laporan cepat kepada kami petugas baik BPBD kemudian Basarnas ya kan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya membantu masyarakat agar tidak ada terjadi korban jiwa. Contohnya misalnya ada masyarakat rentan, masyarakat disabilitas misalnya gitu kan ya yang perlu kita evakuasi, segera hubungi kami. Kami memang ada kontak siaga bencana di nomor WhatsApp 08 1170901117 ya kan, kemudian ada nomor Basarnas juga yang bisa dihubungi. Saya rasa itu salah satu upaya bagaimana kita mencegah atau menghindari terjadinya korban jiwa, salah satunya seperti itu. Dan kita juga tahu bahwa beberapa daerah yang memang dulunya sudah dibangun semacam penahan sungai ya di bantaran sungai itu. Nah, itu juga jangan terlalu yakin bahwa kekuatan yang kita bangun seperti tembok, bronjong dan segala macam itu kita membuat kita aman.
Nah, itu juga harus kita waspadai karena mereka tinggal memang di daerah yang menurut kami itu sebenarnya tidak layak tinggal di situ, gitu kan. Nah, tapi apalah daya ya masyarakat sepertinya sudah Dan diberi himbauan, sudah apakah sudah? sudah Oke. sudah kita sudah juga memberikan himbauan kepada masyarakat karena masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai itu kalau terjadi bencana kita nggak bisa membangun kembali daerah situ. Apalagi dengan bantuan pemerintah daerah tidak bisa, tidak boleh. Nah, akhirnya kita berharap mereka. Tapi ada beberapa masyarakat juga kami mau bangun di mana lagi gitu. Itulah tanah kita, gitu kan seperti itu. Makanya kita hanya melihat kearifan mereka saja supaya mereka bisa bersimbiosis mutualisme lah dengan kondisi alam. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Raja Darmika atas waktu dan informasinya. Kita sama-sama mengharapkan yang terbaik dan juga Natuna lekas membaik ya Pak kondisinya. Amin. Ya, terima kasih. Baik. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika. Sekian Mata Angin hari ini, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya. Saya Yuliandini pamit undur diri.